Jadi di kesempatan video kali ini aku akan menjelaskan perjuangan perlawanan dari tokoh Sisingamangaraja 12. Selamat menyaksikan. Sisingamangaraja 12 memiliki nama asli Patuan Bosar Sinambela, lahir pada 18 Februari 1845. Beliau adalah raja pendeta masyarakat Batak, pemimpin spiritual yang sangat dihormati karena dipercaya membawa berkah dan perlindungan bagi rakyat. Perjuangan Sisingamangaraja 12 terjadi di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Perlawanan berlangsung panjang mulai dari tahun 1878 sampai tahun 1907. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang kenapa bisa terjadi perlawanan Sisingamangaraja 12. Yang pertama, penolakan terhadap kristenisasi dan ancaman terhadap adat dan agama Batak. Pada akhir abad ke-19, di wilayah Batak mulai muncul aktivitas penyebaran agama Kristen oleh misionaris yang dibantu oleh kekuatan kolonial Belanda. Bagi banyak orang Batak, hal ini bukan cuma soal agama, tetapi juga soal keberlangsungan adat, tradisi, dan kepercayaan leluhur. Sisingamangaraja 12 sebagai raja pendeta dan pemimpin spiritual melihat bahwa penyebaran agama Kristen dibarengi intervensi kolonial sebagai ancaman terhadap identitas dan nilai budaya Batak. Karena itu, beliau menolak keras kegiatan misionaris dan zending misi Kristen di tanah Batak. Yang kedua, upaya Belanda menguasai wilayah dan kedaulatan tanah Batak. Selain aspek agama, Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke Sumatera Utara, termasuk terhadap kawasan Batak. Pemerintah kolonial ingin mengontrol administrasi, ekonomi, bahkan sistem sosial di wilayah itu. Bagi Sisingamangaraja 12 dan kaum Batak pada masa itu, hal ini berarti hilangnya kemerdekaan. Bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga kebebasan menjalankan adat, kepercayaan, dan cara hidup mereka sendiri. Oleh karenanya, hidup tekad untuk mempertahankan tanah Batak sebagai tanah yang merdeka secara sosial, budaya, politik. Yang terakhir, sentimen kolektif, rasa ketidakadilan dan perlindungan terhadap rakyat. Sisingamangaraja 12 yang menjadi pemimpin spiritual dan raja memikul tanggung jawab bukan sekedar politik, tapi juga moral dan sosial. Melihat bagaimana adat, kepercayaan, dan tatanan kehidupan Batak terancam, beliau mengambil sikap tegas untuk melindungi rakyatnya. Banyak pemuka adat dan tokoh masyarakat juga mendukung sikap ini, sehingga perlawanan yang akan terjadi bukan hanya milik satu orang, tetapi juga resistensi rakyat Batak. Lalu lanjut pada kronologis berjalannya pemberontakan. Pada tahun 1876, Sisingamangaraja 12 naik tahta menggantikan ayahnya menjelang ekspansi kolonial menuju tanah Batak. Lalu pada tahun 1877, misionaris dan zending Kristen mulai intensif melakukan penyebaran agama di Batak. Hal ini memicu keresahan besar karena dianggap mengancam adat dan kepercayaan Batak. Lalu 6 Februari 1878, kedatangan pasukan Belanda ke wilayah Batak, Praja atau pedalaman sebagai perlindungan terhadap misionaris. Lalu 16 Februari 1878, Sisingamangaraja 12 secara resmi menyatakan perang terhadap pasukan Belanda, menandai dimulainya perang Batak. Serangan pertama dilakukan ke pos-pos Belanda termasuk di Silindung atau Taratung. Lalu pada tahun 1878 sampai 1880-an, bentrokan awal dan perang pecah. Pasukan Belanda menyerang markas pusat Batak di Bangkara atau Bakara. Pada tahun 1883 sampai 1884, setelah regrouping, Sisingamangaraja 12 bersama rakyat Batak dan dibantu pejuang dari Aceh melakukan serangan balik terhadap Belanda di Uluan, Balige pada Mei 1883 serta Tangga Batu 1884. Pada 1880 sampai 1890, Belanda merespon dengan keras, membakar kampung, menyiksa atau membunuh orang Batak yang diduga pengikut Sisingamangaraja, mengenakan pajak, menerapkan tekanan sosial, dan memberikan imbalan bagi memberikan informasi tentang lokasi raja.
Meski demikian, Sisingamangaraja XII tetap lolos dan memimpin perlawanan gerilya. Pada awal 1900-an, perlawanan terus berlarut, tetapi Belanda memperkuat pasukan, persenjataan, dan taktik militernya. Rakyat Batak pun semakin terdesak. Pada tahun 1907, Belanda melancarkan ofensif besar terhadap sisa-sisa pasukan Batak di wilayah Toba, mengejar persembunyian Sisingamangaraja XII. Serangan besar terjadi di area Dairi. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII bersama dua putranya dan putrinya gugur dalam pertempuran menutup hampir 3 dekade perlawanan. Lalu yang terakhir, akhir dari pemberontakan. Setelah berperang hampir 3 dekade, pasukan Belanda akhirnya menemukan persembunyian beliau. Pada 17 Juni 1907 di kawasan Dairi, Sumatera Utara, Sisingamangaraja XII gugur bersama dua putranya dan putrinya dalam baku tembak.